kembali lagi di Potensi Kita, podcast LL Dikti 3 Jakarta bersama saya Ananda dan narasumber kita Pak Iksan Riyanda sebagai Ketua Pengelola MSIB di LL Dikti Wilayah 3. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Nah Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak, selain menjadi Ketua Pengelola MSIB di LL Dikti Wilayah 3, ada nggak sih Pak kesibukan lain yang lagi Bapak kerjain nih akhir-akhir ini? Oke. Kesibukan kami di Tim Belmau sangat banyak Mbak. Sangat banyak. Kami mengelola segala macam terkait pembelajaran dan kemahasiswaan, termasuk di dalamnya penjaminan mutu, penelusuran lulusan, beasiswa, kurikulum, dan pastinya Merdeka Belajar itu sendiri gitu. Dan yang mungkin yang baru akan sedang kita kerjakan saat ini yaitu kami juga mengelola magang studi independen bersertifikat. Oke, jadi Bapak sebagai ada di tim Pokja Belmawa yang khususnya simpelnya tuh mahasiswa di perguruan tinggi ya Pak ya? Betul. Dan juga sedang mengurus magang atau MSIB Merdeka ini ya Pak? Betul. Oke Pak, karena hari ini juga kita akan membahas terkait MBKM dan MSIB nih Pak. Boleh Bapak jelasin sedikit nggak sih Pak, MBKM dan MSIB ini program apa sih Pak sebenarnya? Oke, MBKM sudah berjalan 3 tahun Mbak. Jadi itu adalah kebijakan sekaligus program dari Mas Menteri ya, ketika beliau baru menjabat dulu 2020, melalui episode 2 waktu itu beliau meluncurkan MBKM. Sebetulnya ada 4 pilar di MBKM, cuman yang mungkin yang relate dengan diskusi kita hari ini adalah pilar yang ketiga, yaitu hak untuk para mahasiswa belajar di luar kampus. Nah, di dalam MBKM itu ada berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang ditawarkan, ada 8 lah ya. Kemudian 2 dari 8 tersebut adalah magang dan studi independen. Itu dikemas dalam sebuah flagship program yang disebutnya MSIB. Oke, jadi MSIB ini ranahnya itu magang merdeka yang nantinya teman-teman mahasiswa itu bakalan mendapat sertifikat atau magang bersertifikat gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, kalau saya nggak salah nih Pak, LL Dikti atau LL Dikti 3 Wilayah 3 ini kan baru pertama kali nih Pak menjadi mitra di MSIB Batch 5 ini. Apa sih Pak yang akhirnya menjadi alasan untuk L2 Dikti Wilayah 3 ini membuka atau bekerja sama dengan MSIB Batch 5? Dan di Batch 5 ini di tahun pertama akhirnya L2 Dikti Wilayah 3 menjadi mitra, divisi apa aja sih Pak yang dibuka untuk teman-teman peserta magang? Oke, siap Mbak. Untuk alasan kami menjadi mitra, ada 2 perspektif. Perspektif yang pertama tentu saja kami ingin memberikan kesempatan ya kepada para mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi LL Dikti Wilayah 3 untuk bisa mendapatkan tadi hak belajar di luar kampus secara penuh 1 semester. Itu dari satu perspektif. Dan perspektif yang kedua dari sisi LL Dikti sendiri. Nah, LL Dikti sendiri kan adalah lembaga yang memang ditugaskan untuk memfasilitasi mutu. Di dalam mutu tersebut salah satunya adalah pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi kami ingin sekali selain mungkin selama ini fungsi kami sebagai regulator dari Merdeka Belajar, namun kami juga ingin mengobservasi langsung sebenarnya Merdeka Belajar ini apa saja sih, seperti apa proses di dalamnya. Nah, itu mungkin baru bisa kita lakukan kalau kita benar-benar nyebur ke dalamnya. Nah, jadi makanya di batch 5 ini kami senang sekali ya bisa menjadi bagian dari mitra. Jadi melalui kegiatan ini kita bisa langsung lihat nih proses MBKM sebetulnya seperti apa di dalam kampus. Mungkin yang dulu kita melihat ada jarak ya, yang melaksanakan kampus, kita di LL Dikti sifatnya memantau. Namun melalui MSIB ini enggak, kita aja yang menjadi mitra. Jadi anak-anak Merdeka Belajar ada di sekitar kita langsung nih. Jadi kita sangat senang dapat kesempatan ini bisa melihat langsung, mempelajari berbagai masalahnya dan mendapatkan juga berbagai masukan dari teman-teman mahasiswa. Jadi mungkin itu. Oke, jadi alasan mendasarnya karena mau menjadi wadah gitu ya untuk teman-teman mahasiswa berproses belajar. Betul. Dan juga mencari pengalaman gitu ya Pak ya. Karena kan LL Dikti Wilayah 3 sendiri ini kan juga sebagai rumah gitu. Betul. Untuk teman-teman atau perguruan tinggi atau teman-teman mahasiswa gitu ya Pak ya, di Jakarta itu sendiri. Oke Pak, tapi selain
LL Dikti Wilayah 3 ini menjadi mitra MSIB, tapi sebelumnya tuh pernah ada nggak sih Pak magang reguler yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa gitu lewat selain dari MSIB ini? Oke. Nah, itu juga menjadi satu alasan lagi tuh Mbak. Tadi saya juga lupa mengemukakan kalau untuk magang sendiri sebetulnya setiap tahun, setiap semester tuh kita buka magang reguler ya. Magang reguler. Nah, terus kemudian apa bedanya nih dengan magang kita sekarang? Nah, ini juga menjadi tadi ya, menjadi alasan kami juga. Mungkin tadi alasannya sudah dua. Alasan yang ketiganya adalah kami juga ingin sekaligus ya melalui kesempatan ini kami ingin memperbaiki, atau meningkatkan lah ya kualitas magang kita. Mungkin kalau magang reguler itu kan fokusnya teman-teman mahasiswa datang untuk bekerja, gitu kan. Tapi melalui MSIB ini bekerja dan belajar, dan belajar dan bekerja itu sangat-sangat terstruktur gitu. Mungkin kalau di magang reguler ada juga seperti capaian-capaian yang harus dicapai, namun untuk penilaian dan lain sebagainya tidak terlalu ada strukturnya ya. Tapi melalui magang studi independen bersertifikat ini strukturnya itu udah dirancang bagus sekali, sehingga nanti lepas dari sini teman-teman mahasiswa selain mendapatkan pengalaman bekerja juga ada list-list skill yang betul-betul dipelajarin dan betul-betul dinilai oleh para mentor yang ditugaskan gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk buka magang untuk teman-teman mahasiswa tuh sebenarnya LL Dikti Wilayah 3 udah sering ya Pak ya di tahun-tahun sebelumnya, tapi MSIB ini baru pertama tahun ini gitu. Jadi perbedaan itu adalah di penilaian dan di skill atau pengalaman yang bakalan teman-teman mahasiswa dapetin gitu ya Pak ya. Plus lagi mungkin di jumlah kredit yang bisa diakui. Nah, mungkin di magang reguler kemarin ada mungkin yang larinya bukan ke nilai, tapi nambah pengalaman aja ya, skill aja, tapi tidak ada nilainya gitu. Atau mungkin kalaupun ada dikasih nilai mungkin tidak besar-besar, mungkin SKS-nya hanya 3 atau mungkin maksimal 5. Tapi kan MSIB ini untuk periodenya jauh lebih panjang, dan untuk pengakuan SKS-nya itu sangat besar, 20 betul, satu semester. Pak. Nah, itu mungkin hal itu juga yang membedakan. Oke Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak, karena kan tahun ini juga menjadi tahun pertama LL Dikti Wilayah 3 menjadi mitra. Boleh tahu nggak sih Pak berapa orang yang mendaftar dan akhirnya berapa orang yang keterima gitu Pak? Nah ini ada cerita lucunya juga nih kalau boleh saya cerita Mbak. Boleh Pak. Kita itu termasuk yang mengajukan proposal udah mepet waktu sebetulnya. Kalau mau tahu di belakang layarnya nih, udah mepet waktu karena waktu itu ada libur atau cuti bersama 3 hari. Nah, akhirnya tapi kami last minute akhirnya berhasil masuk ke proposal. Masuk proposal tapi habis itu libur. Nah, tim kami di Belmawa udah pasrah nih. Wah, ini nggak ada ngelamar kali nih gitu kan. Masa iya sih lagi libur sempet-sempetnya ngelamar, ya udahlah. Kalau emang nggak ada, kita mungkin belum jodoh jadi mitra gitu kan. Udah kita biarkan sistem. Ternyata pas setelah masuk dari libur 3 hari tersebut, itu kita kaget Mbak. Yang ngelamar itu 6.900. Wah, banyak banget Pak berarti ya. Malah yang tadinya kita agak pesimis, ternyata pas kita buka, wah ini gimana filternya ini. Wah, jadi akhirnya tapi akhirnya kita buatkan sebuah skema, ya akhirnya kan teman-teman bisa terseleksi ya. Jadi dari 6.900 ada beberapa tahapan ya, ada administrasi dulu. Ya, dokumennya lengkap, itu sudah mulai berkurang tuh dari 6.900. Kemudian berkurang lagi ada tes kebinekaan. Kemudian terakhir adalah wawancara. Nah, ketika wawancara ini sudah terpilih sekitar 200 yang siap untuk diwawancara, baik itu secara luring ataupun daring. Nah, akhirnya dari 200 benar-benar terpilih yang akhirnya adalah 50. Jadi awalnya 6.000 ya Pak ya. Awalnya 6.000, diseleksi lagi jadi berapa ribu di tes kebinakaan, terus juga akhirnya setelah berarti wawancara itu seleksi terakhir di LL Dikti ya Pak berarti? Betul. Nah berarti setelah wawancara itu hanya tersisa 50 orang yang akhirnya disebar ke masing-masing divisi gitu ya Pak? Betul. Nah berarti kan proses penseleksiannya juga lumayan ya Pak ya, tahapannya banyak gitu, akhirnya sampai 50 orang. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak syarat khusus atau kriteria khusus nih Pak dari antara 6.000 sampai 50 itu kan cuma lumayan ya Pak ya jaraknya ya Pak ya?
Berarti kan ada gitu proses penseleksiannya. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak syarat khusus atau kriteria khusus sampai akhirnya 50 orang terpilih nih Pak akhirnya masuk ke L2 Dikti wilayah 3 ini? Oke. Untuk syarat khusus itu tentunya sesuai dengan yang kami sampaikan ya di dalam lowongan. Jadi memang kita sangat memperhatikan akreditasi kampus, akreditasi kampus maupun akreditasi program studi asal mahasiswa. Terus kemudian kami melihat juga nilai, kemudian mungkin skill-skill tambahan nih. Jadi mungkin walaupun para mahasiswa ini belum selesai, tapi di dalam CV-nya itu para mahasiswa juga melampirkan list-list, oh sudah pernah ikut sertifikasi ini. Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan kami untuk kemudian menseleksi 50 nama tadi. Oke, jadi yang pertama itu dilihat bisa dari akreditasi kampus ya Pak ya. Terus juga dilihat dari pengalaman selama menjadi mahasiswa. Jadi buat teman-teman mungkin jangan berpikir kalau misalnya wah di L2 Dikti wilayah 3 nih ada kriteria khusus yang bagaimana gitu ya Pak ya. Padahal masih standar gitu ya Pak ya kriterianya gitu. Jadi mungkin di next batch juga teman-teman untuk nggak ragu lagi gitu ya Pak buat menjadi mitra atau menjadi peserta magang di L2 Dikti wilayah 3. Nah, tadi kan Bapak juga udah jelasin terkait seleksi, terus juga terkait proses, terus juga terkait kriteria atau syarat gitu Pak untuk menjadi mitra. Nah, setelah ada proses itu Pak, ada nggak sih Pak pembekalan yang diberikan oleh L2 Dikti kepada teman-teman yang 50 orang nih yang udah keterima nih Pak? Gitu. Dan tujuannya tuh sebenarnya L2 Dikti wilayah 3 kalaupun ada pembekalan tersebut tuh untuk apa gitu Pak? Oke. Jadi kemarin tanggal 14 ini program resmi dijalankan ya secara nasional. Kemudian selepas tanggal 14 kita langsung mengadakan serangkaian pembekalan buat mahasiswa. Baik itu secara langsung, waktu itu mahasiswa kita minta hadir untuk mendengarkan berbagai presentasi ya, jenis-jenis proyek yang akan dikerjakan. Kemudian kita juga memperkenalkan aturan. Nah ini sangat penting juga Mbak, aturan dan karena kan mahasiswa ini kan nanti benar-benar akan bekerja di field-fieldnya masing-masing. Nah mudah-mudahan kesempatan ini juga menjadi apa ya, saat yang baik buat mahasiswa untuk mempelajari aturan-aturan di kantor. Karena secara umum kantor-kantor tentu saja punya aturan tersendiri. Nah kemudian yang agak khusus mungkin, karena kami di wilayah 3 juga diberikan tugas ya oleh Mas Menteri untuk ikut mengawal implementasi anti 5 dosa pendidikan. Jadi ada anti perundungan, intoleransi, kekerasan seksual, narkoba, dan terakhir anti korupsi. Saya lupa. Anti korupsi itu ada 5 hal. Nah, jadi karena ada tugas khusus ini, maka kami juga menambahkan lagi nih plus 1, yaitu ada modul wajib yang harus dikerjakan mahasiswa terkait dengan implementasi hal-hal tersebut gitu. Dari itu sifatnya wajib harus diselesaikan dulu sebelum mulai mengerjakan proyek-proyek. Oke, jadi selain dari pembekalan nasional yang diadakan di L2 Dikti wilayah 3 ini juga ada pembekalan ibaratnya internal ya Pak ya, atau lokal gitu di L2 Dikti wilayah 3 mengenai aturan, mengenai etika di kantor, dan juga mengenai yang tadi Bapak sebutkan ya, 5 anti dosa yang diamanatkan oleh Pak Menteri Kemendikbud kita untuk dilaksanakan gitu ya Pak oleh teman-teman mahasiswa gitu. Jadi memang pembekalannya ini secara selain secara teknis juga terkait secara mekanisme gitu ya Pak ya. Betul. Oke Pak, nah tadi kan kita udah berbicara atau berdiskusi terkait seleksi, terkait pembekalan yang ada di L2 Dikti wilayah 3 ini. Nah, ketika teman-teman magang ini melakukan kegiatannya Pak, tadi kan juga Bapak sempat beritahu saya di awal kalau misalnya ada penilaian. Nah, itu tuh boleh dikasih tahu nggak sih Pak? Proses penilaian yang dilakukan oleh masing-masing divisi di L2 Dikti wilayah 3 ini kayak gimana Pak? Terhadap teman-teman peserta magang yang sudah menjalankan kegiatannya. Oke, baik Mbak. Oke, jadi yang akan dinilai itu tentu saja adalah skill-skill yang dari awal itu kita propose ya. Kita propose di dalam proposal, kita menawarkan ada 5 skill. Menawarkan 5 skill untuk para mahasiswa ini bisa dapatkan setelah selesai program. 5 skill tersebut adalah skill analisis data, kemudian skill pengolahan data, kemudian keterampilan menyampaikan gagasan,
kemudian keterampilan berkomunikasi dengan baik, kemudian yang terakhir adalah kemampuan atau keterampilan untuk menggunakan sistem informasi. Nah, jadi 5 skill ini nanti itu betul-betul akan dinilai oleh para mentor yang ditugaskan, dan itu akan dilakukan secara berkala, baik itu mingguan maupun bulanan. Jadi seperti itu. Jadi itu yang tadi saya maksud di awal. Ini mungkin yang sangat-sangat membedakan antara magang reguler dengan MSIB. Nah, magang reguler struktur ini nggak ada nih. Jadi dia pas masuk udah langsung melaksanakan tugas aja. Tapi apa yang dicapai itu kemudian nggak diukur secara sistematis. Tapi di program ini benar-benar keren. Jadi betul-betul selain bekerja juga skill-skill 5 yang tadi itu benar-benar dicek dan kemudian dipresentasikan dan benar-benar dipastikan itu bisa nyampe dan berhasil di akhir program. Oke, berarti kalau misalnya untuk teman-teman peserta magang MSIB di LL Dikti Wilayah 3 Jakarta ini ada capaian-capaian ya Pak, yang tadi Bapak sampaikan ada 5 ya, capaian-capaian yang nantinya diharapkan teman-teman mahasiswa peserta magang di LL Dikti Wilayah 3 ini mempunyai ya Pak, ya, mempunyai skill tersebut gitu. Nah Pak, kan kalau misalnya teman-teman mahasiswa nih untuk memilih atau mendaftarkan diri sebagai peserta magang di masing-masing mitra, pasti kan mereka melihat kayak wah saya pengen kesini karena di perusahaan ini menawarkan kompetensi yang bakalan saya dapetin bla bla bla, ada beberapa hal gitu Pak. Nah kalau di L2 Dikti Wilayah 3 ini sendiri, kompetensi apa yang ditawarkan terhadap teman-teman mahasiswa sampai akhirnya teman-teman mahasiswa juga bisa tertarik gitu untuk masuk ke atau menjadi peserta magang di LL Dikti Wilayah 3 ini sendiri Pak? Ya, oke. Kalau untuk skillnya tentu saja yang 5 tadi ya Mbak. Cuman yang khas dari kita mungkin kan kita ini adalah government ya. Nah itu mungkin yang agak khas. Mungkin bagi teman-teman juga yang mungkin ya jangka panjangnya itu berminat juga berkecimpung di dunia government, ya ini kan pas sekali kan skill-skill tadi kemudian dikemas dengan corak-corak khas government gitu. Jadi nanti mudah-mudahan lepas dari sini 5 skill tadi itu juga bisa bermanfaat selain nanti akan bekerja di field-field government maupun non-government. Mudah-mudahan sih seperti itu. Oke Pak, nih kalau saya boleh nyampein kesan saya nih Pak sebagai peserta magang nih Pak ya, yang tadi kayak Bapak sampaikan terkait ibaratnya karena ini juga ranahnya government atau pemerintahan, itu juga bisa jadi gengsi gitu Pak, kebanggaan saya sendiri gitu sebagai peserta magang akhirnya keterima nih di L2 Dikti Wilayah 3 karena pertama pemerintahan dan juga yang tadi Bapak sampaikan terkait kompetensi atau skill apa yang bakalan saya dapetin, itu juga bisa jadi nilai plus untuk saya sendiri gitu, suatu kebanggaan akhirnya diterima gitu Pak. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa yang akhirnya 50 orang di antara saya atau 49 di antara saya juga memiliki kesan yang sama gitu kan terhadap L2 Dikti Wilayah 3, karena bener yang dibilang Pak Iksan tadi, karena saya pun merasakan ya walaupun baru 2 minggu ya menjadi peserta magang, bener-bener skill yang ditawarkan oleh L2 Dikti Wilayah 3 ini bener-bener terstruktur gitu, dan job desk-nya juga memang terjadwal gitu ya Pak. Jadi nggak ada lagi tuh Pak kata-kata kalimat anak magang tuh cuma bengong-bengong gitu ya Pak ya. Atau disuruhnya klek bikin kopi. Iya, atau ngeprint doang atau fotokopi doang gitu ya Pak. Itu nggak akan terjadi di sini. Nah, itu nggak akan terjadi di L2 Dikti Wilayah 3 ataupun di mitra MSIB lainnya. Karena memang karena memang sudah kompetensinya, skillnya sudah memang terstruktur dari awal mitra tersebut melaporkan proposalnya gitu Pak. Jadi memang sudah dijamin gitu Pak teman-teman mahasiswanya gitu. Nah tadi kan itu kesan saya Pak ya. Mungkin Bapak juga bisa memberikan kesan dari LL Dikti Wilayah 3 ini menjadi sebagai mitra MSIB Batch 5, dan juga selain kesan nih Pak, bisa Bapak sampaikan juga harapan LL Dikti Wilayah 3 terhadap MSIB dan juga peserta magangnya nih Pak. Oke. Untuk kesan saya sebagai mitra ya. Iya. Sebagai mitra ya itu tadi mudah-mudahan tadi ya berbagai harapan kami untuk bisa mengobservasi langsung program ini itu benar-benar bisa tercapai. Jadi nanti untuk ke depan, mungkin ini bocoran juga ya. Jadi ke depan itu 2023 dan seterusnya MBKM itu akan mulai dilaksanakan secara mandiri. Nah, makanya kesempatan observasi ini penting sekali buat kami, dan mudah-mudahan ini benar-benar kita bisa mengobservasi langsung dan nanti memberikan berbagai masukan dalam pengambilan keputusan di wilayah 3 khususnya ya, terkait dengan Merdeka Belajar Mandiri di tahun-tahun berikutnya.
Nah, kemudian mungkin kesan saya pribadi boleh ya? Boleh Pak, silahkan. saya karena dulu juga pernah magang juga. Oke. Dan MSIB ini benar-benar enak, Mbak. Mungkin zaman saya dulu, zaman bahala lah kalau saya sangat jadul. Namanya magang itu nggak dicariin kampus, apalagi difasilitasi oleh sebuah kementerian gitu kan. Jadi kita ngecer sendiri kesana kemari. Nyari sendiri ya Pak ya? Sendiri, ditolak, nyari sendiri. Di sini, wah nggak ada lowongan Mas, lamar lagi tempat lain. Tapi ini kesempatan yang benar-benar bagus, difasilitasi selain oleh kampus, oleh kementeriannya sendiri nih yang memfasilitasi, bukan kampusnya doang. Kementerian sendiri memfasilitasi dari semua hal. Sumber dayanya difasilitasi, bahkan ada ini ya, apa namanya? Biaya bantuan biaya hidup. Nah itu jadi kan standarnya udah benar-benar naik dibandingkan zaman saya dulu. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dan bisa belajar banyak hal selain mendapatkan pengalaman apa namanya? Bekerja. Selama kurang lebih 1 semester. Iya. Nah, kalau harapan Pak, tadi kan kesan Bapak dan juga kesan dari LL Dikti menjadi mitra. Kalau harapan nih, harapan LL Dikti menjadi mitra dan harapannya untuk teman-teman mahasiswa di batch 5 ini ataupun batch selanjutnya, Pak. Iya, oke. Harapan saya ya kembali ke hal tadi ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa belajar banyak dan juga bisa ikut serta nih, karena kan di dalam list tugas yang kita berikan ada proyek-proyek yang dilaksanakan secara mandiri, ada lagi mahasiswa yang ikut ke dalam proyek kita. Jadi harapannya bisa banyak belajar, kemudian juga bisa menyerap karena di dunia kerja itu sudah sangat beda dengan textbook ya. Banyak sekali hal-hal mungkin yang tidak ada selama ini mungkin teman-teman belum pelajari di kampus. Nah di dalam dunia kerja ini betul-betul nanti banyak yang akan diserap. Dan mungkin satu lagi, tadi saya lupa menjelaskan di awal, salah satu yang akan didorong sebetulnya dalam program Merdeka Belajar ini saya selalu ingat kata-kata ini karena ini adalah kata-kata dari para pimpinan kami ya. MBKM itu disusun salah satunya untuk mendorong aspek sikap dalam capaian pembelajaran. Kalau yang skill-skill lain seperti keterampilan, pengetahuan umum dan lain sebagainya itu kan bisa dipelajari secara teknis. Mungkin kita Google pun udah ada, ChatGPT udah ada, tapi aspek sikap ini mungkin yang sulit didapatkan. Nah, mudah-mudahan lewat MBKM ini aspek sikap ini juga betul-betul bisa terbangun dengan baik. Itu sih mungkin harapannya baik untuk batch ini maupun nanti calon-calon batch ke depan. Oke, baik Pak. Nah, berarti teman-teman mahasiswa nih udah nggak perlu ragu lagi ya Pak ya, karena selain prospek kedepannya teman-teman di MSIB ini bagus, juga pengalaman dan proses belajar tadi kan juga Bapak sempat sampaikan kalau misalnya di MSIB atau di Magang Merdeka ini tuh nggak cuma belajar dari pengalaman kerja, tapi juga belajar dari skill, dari kompetensi lainnya yang ditawarkan oleh teman-teman mitra MSIB. Oke Pak, mungkin cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih nih Pak Iksan udah meluangkan waktunya di mungkin jadwal Pak Iksan juga padat kan tadi juga menjadi Kapok Jabil Mawa yang urusannya juga mungkin rumit gitu ya. Tapi Pak Iksan meluangkan waktunya nih untuk diskusi sama saya hari ini. Nah, sekali lagi terima kasih ya Pak Iksan sudah hadir dan menjadi narasumber di Potensi kita. Semoga besok-besoknya lagi kita bisa bertemu dan diskusi lagi di Potensi kita. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk stay tune di YouTube channel LL Dikti 3 karena bakalan ada pembahasan atau diskusi dan juga potensi kita episode-episode yang lebih menarik daripada hari ini, atau ya nantinya bakalan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan juga mahasiswa dan lain-lain sebagainya. Dan juga jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Terima kasih.